Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini guna menunaikan sebuah ibadah wajib, guna menunaikan sebuah ibadah yang paling utama, yakni solat Jumat dalam kondisi berjamaah. Semoga Allah pula lah yang akan mampu menjaga dan melindungi kita untuk senantiasa berada dalam hidayahnya, berada dalam ma'unahnya, berada dalam lindungannya, sehingga kita akan mati menghembuskan nafas dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam marilah sama-sama tiada henti selama ingat urang yang ingat, selama tua urang yang lalu. Selama itulah semoga salawat dan salam kita akan senantiasa tercurahkan kepada Habibina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 tahun Nabi neme ajaran Islam dengan seragam cerita, dengan bermacam ragam tantangan dan cobaan, tetapi beliau tidak pernah mundur ke belakang untuk menegakkan syariat Islam sampai Islam nyentruh dalam tubuh kitanya bersama yang di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi, sumbangsih, dukungan, perjuangan, bantuan kepada Rasulullah dalam menegakkan akidah Islam, mensyiarkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama, Imam Syekh Masjid, pimpinan daya, guru kita bersama, para abu, para seluruh jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kamu pemulia. Baiklah, dalam waktu yang sangat singkatnya, ulun tuan mengajak marilah sama-sama kita merenungi terhadap beberapa perintah Allah dalam Al-Quran, yang mana diceritakan tentang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad yang kemudian akan kita praktikkan dalam kehidupan. Terlebih dile urang syi'lun adun ado yang luntuan pemulia, para talabah yang kami muliakan, Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah Ta'ala ke atas permukaan dunia ini melalui bermacam ragam etap seleksi dari jumlah Nabi dan Rasul. Dalam hadis yang dipaparkan bahawa jumlah Nabi dan Rasul sekati 2 laksa serta 20 putri bedro, Nabi Muhammad salah satu di antara mereka. Olehnya dalam Allah gepilih leher tuk leher belah dro, nah yang berpendapat leher tuk put belah dro, nah Rasul yakni manusia yang menerimakan wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad juga salah satu di antaranya. Yang selanjutnya Allah neyu bertanya untuk mengiman kepada Nabi 25, yang mana pada urutan ke-25 adalah Nabi Muhammad. Diambil 5 Nabi, gecok 5 Nabi dan Rasul yang menjadi ulul azmi, teladan, diberikan cobaan, gejuk tantangan, cukup le ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad juga termasuk salah satu di antaranya. Yang terakhir urung syi'lun adun ado para santri yang kamu pemulia, hanya sidro yang menempati tempat sebagai khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. Hana pilih lain li Allah Ta'ala, hana satu lain di Allah Ta'ala, cuma pilih sidrawan Nabi sebagai penutup. La nabiyya ba'dah, hana Nabi oleh nabinya. Siapakah beliau? Tertera jelas dalam firman Allah
dalam Al-Quran bahawa Nabi penutup adalah Nabi Muhammad, yakni Nabi Long, Nabi Drone dan Nabi Getanyo Ban Bandung. Dari bermacam ragam kelebihan, itu termasuk salah satu di antaranya. Tanyo harus tayakin bahawa Allah awai dile ciptakan nurnya Muhammad. Walaupun dalam praktek kehidupan dunia Nabi Muhammad gepujit sebagai Nabi terakhir, artinya tidak ada agama yang diakui melainkan agama Islam itu sendiri yang diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Yang selanjutnya, kelebihan dan kemewahan, keindahan dan keistimewaan Allah nujuk kepada Nabi Muhammad ini sangat banyak. Di antaranya adalah Nabi Muhammad disebutkan namanya oleh nabi-nabi sebelumnya. Watanya nasidro nabi yang gebi titel oleh Allah Ta'ala Khalilullah, dan merupakan sumber daripada asal muasal keturunannya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Watanya Nabi Allah Ibrahim dan Ismail nepedang Kaabah, tengok ne kerja ne pedang Kaabah. Watanya nekun le Nabi Allah Ibrahim, ya Allah wab'as fihim rasula, ne pebangkit sidra nabi, ne pebangkit sidra rasul di kalangan mereka yang akan menghukum, yang akan menyampaikan hikmah, yang akan menyampaikan risalah Islam di kemudian hari. Survei membuktikan hana musidra nabi yang lahir tawangan Kaabah melainkan Nabi Muhammad. Walaupun lagi tanya dah tepu bersama bahawa Nabi Ismail udip dari ubud tawangan Kaabah, tetapi bu ingat bahawa Nabi Ismail bukanlah lahir di dekat Kaabah, melainkan beliau lahir di tempat yang lain, dihijrahkan oleh ayahnya dekat dengan Kaabah, sehingga dengan tendangan kakinya ia menzamzam. Artinya dalam catatan sejarah sampo uronyo, sampo Nabi Muhammad lahir dari jumlah Nabi sekati 2 laksa, Rasul lertuk leblah dro, Nabi 25, tidak ada seorang Nabi pun yang lahir tawangan Kaabah. Ini merupakan sebuah keistimewaan. Artinya segala lahir Nabi kalih ucap doa le Nabi Allah Ibrahim, ne pelahir ya Allah sidra Nabi yang mana lahirnya dekat dengan Kaabah dan mampu mesuarakan Islam. Itulah Nabi Muhammad yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim 3 kurun 30 generasi sebelumnya. Olehnya Nabi Musa merupakan kalimullah. Beliau merupakan seorang nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Nama kalam dengan Allah di Bukit Tursina Yaman. Puatra netanyong le Nabi Musa. Watenya Nabi Musa netanyong ba Allah Ta'ala, ya Allah, na sekelompok umat yang netulik yang mutulik ba lauhil mahfud, yang mana umat tersebut menyedi puasa dalam bulan Ramadan. Wate berbuka puasa dekat dengan dirimu, tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih. Getanya oleh Nabi Musa, siapakah mereka? Siapakah umat tersebut wahai Allah? Najawab oleh Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Apa yang beliau sampaikan? Ya Musa, hum ummatu Ahmad. Nyan mandum wahai Musa umat Muhammad, umat Ahmad. Ahmad nama nabi di langit, Muhammad nama nabi di bumi. Artinya umat yang istimewa tersebut wahai Musa adalah umat Nabi Muhammad akhir zaman. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Faj'alhum ummati, nepujud bandung umatnya sebagai umat lun ya Allah. Nejawab li Allah, kan Musa han Musa, memang karencana ulun tuan dalam azali, dalam kehendak ulun tuan,
bahawa umat tersebut akan kuciptakan, akan kujadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad dengan segudang kelebihan. Haiklen fikirlen Nabi Musa neken bak ujung tuto dan kalam beliau. Ya Allah, menyat kedi umatnya han nepejut ke umat lun, nepejut lun ke umat Muhammad. Pakan Musa perletat lun merumpuk kemuliaan laginya, yaitu wate bala udip dalam bulan Ramadan bisa dekat dengan dirimu. Najawab li Allah Taala, han Musa gata adalah jino, lun kendak jino, bukan nanti. Itu merupakan sekelompok umat, jangankan nabinya, umat manteng akan lunjuk kelebihan yang luar biasa. Hanya lo keistimewaan berikutnya, Nabi Musa wate nejak merumpok dengan Fir'aun, wate na perintah dari Allah Ta'ala, izhab ya Musa, datanglah, pergilah wahai Musa kepada Fir'aun. Dalam Al-Quran disampaikan, untuk apa ya Allah? Sampaikan risalah Islam, pegah tentang agama yang nyo, pegah tentang Tuhan, sampaikan kepada Fir'aun. Wadanya Nabi Musa nekun, ya Allah, long sidra urang yang cadel. Nabi Musa hanagat eruk nepegah abah, pakan wate ubud pernah nepajuk bara apui sehingga hanagat eruk. Tiba-tiba watenya nekun li Nabi Musa ba Allah Ta'ala, rasaji han sanggup lun ya Allah untuk merempok dengan Fir'aun, di mana Fir'aun yang diklaim rawai sebagai Tuhan. Olehnya lom kalimat Fir'aun yang cukup berat sakit hati. Oh tak dengar ya Allah. Kejut Musa, nah contoh wate merempok dengan sidra budak, sidra pesuruh, sidra anak buahnya Fir'aun yang tidak benar kerjanya, hana betul dikerja diken le Fir'aun, acico algojo cok tubuh pemuda tersebut pupisah oleh dengan tubuh. Kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Fir'aunnya berbekas sakit hati. Oh gedengar oleh Nabi Musa. Jadi apa yang terjadi? Nabi Musa adalah kepada Allah Ta'ala karena merasa tidak sanggup untuk menghadapi Fir'aun. Apa yang beliau sampaikan? Doa yang sering kita baca, yaitu doa Nabi Musa. Rabbi syrah li, ya Allah, nepelapang sadri, nepelapang dada lu, nepemudah urusan lu, nepejrok lidah lu, neperingan lidah lun ya Allah kepu untuk menghadapi Fir'aun yang mana bejatnya kepalang tanggung, berakai Fir'aun melampaui batas, bahkan dia berani mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa seolah-olah han sanggup untuk merempok dengan Fir'aun, tiba-tiba nelake Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Muhammad cukuplah orang-orang yang cukuplah orang-orang yang jehud masa Nabi. Tidak hanya satu dua, bahkan puluhan, ratusan orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad, menghantam, melawan semua kinerja praktik syariat Islam yang digadangkan, yang gemeh oleh Nabi Muhammad. Ada Abu Jahal sebagai musuh bebuyutan Islam, sebagai orang yang selalu menganiaya Nabi Muhammad. Bahkan pernah sabok masa Nabi Muhammad gemedoa di atas bukit Safa dan Marwah. Tengok Nabi neleng jaro, nejak Abu Jahal dari likut, kena hina dan kena ejek, tapi necok bohso, nesok nekok Nabi Muhammad baulai, melungkop Nabi red uyup ru darah bekah kening Nabi. Gekalan li Sayyidina Hamzah, tamong Islam Hamzah karena gekalan anak kemuan diilanya li Abu Jahal. Maka bejatnya Abu Jahal ini tidak mengenal ruang dan waktu. Selama Nabi mantang udip, segala mati Abu Jahal sabe-sabe dalam kondisi menganiaya Nabi Muhammad. Tapi Nabi hana pernah mengeluh dan hana pernah nelake ba Allah. Nepelapang dadalun ya Allah, nepemudah lidah lun ya Allah. Tidak pernah beliau mendoakan demikian. Dengan sabar dan ikhlasnya.
Olehnya tidak hanya dari orang lain, tidak hanya dari lawan-lawan yang berada di luar keluarganya, bahkan nasidra paman yang mana famili kandung daripada ayahnya Nabi Muhammad, abangnya yaitu Abu Lahab, gemusuhi Nabi sangat luar biasa. Bahkan truk sabuh masa ingin nepuk Nabi Muhammad. Ada Umayyah bin Khalaf, ada pembesar-pembesar kafir Quraisy lainnya yang ingin membunuh, bahkan menghabisi Nabi Muhammad. Tapi Nabi hanya pernah berdoa lagi Nabi Musa. Cuman puatra gejau keistimewaan li Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nekun dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Ya Muhammad, gata hana dalake, gata hana tamohon untuk lun pelapang dada, hana talake untuk lun pejrok lidah, tapi lun beri kepada gata Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Apakah engkau tidak faham bahwa kami sudah melapangkan dadamu? Hana lelaki le Nabi, hana mohon, tapi Allah nujuk kelapangan dada sehingga Nabi sabar luar biasa. Hana lelaki dan hana mohon le Nabi untuk gepemudah lidah, tapi kalimat yang ditebit dari lidah Nabi bandung kalimat yang mampu menyejukkan jiwa setiap manusia. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Olehnya dalam watetruk sidrawa sekelompok umat daripada Nabi Isa, Nabi ke-20 put ikun le umat tersebut nyo menyalun kalen wahai Nabi Isa, drone adalah ciri-ciri Nabi yang terakhir, drone lah ciri Nabi yang terakhir sebagai penutup. Dalam firman-Nya Allah disebut nekun le Allah nehikayah ulang kembali ucapan Nabi Isa jamun wate merempok dengan sekelompok manusia yang menganggap dirinya sebagai Nabi. Tapi nekun le Nabi Isa watenya akan tro sidron Nabi lu mim ba'dismuhu Ahmad, akan tro sidron Nabi lu yang bernama Ahmad, yakni Nabi Muhammad. Lagi-lagi Nabi Muhammad disebutkan oleh Nabi sebelumnya. Maka orangnya puatra yang jid ke wuk getanya orang syik le. Nya baru bacut, baru secuil dari cerita yang panjang. Tak cerita terhadap keistimewaan Nabi Muhammad, tak cerita terhadap kelebihan Nabi Muhammad, tetapi le orangnya anak getanya yang tidak lagi mengikuti, bahkan tidak lagi mengidolakan Nabi Muhammad. Orangnya tahu di luar Aceh. Kemarin datang berita, truk berita anak mit 7 ton diperkosa dan dipok mati. Itu di luar Aceh. Pukuh di Aceh karena lagi yang tengku cukup le ka orangnya. Nah orang yang ka berani membunuh karena berbeda pandangan. Nah yang kadangkala karena merupak lakawangan perumok antara suami ini punya istri 2, sehingga terjadinya percekcokan, akhirnya terwujud pembunuhan. Di mana kejadian tersebut? Di tempat gedanya, di Pasenya, di Acehnya. Oh nyan pohgop tengku naya lebih berat lah. Tahun 2020 lah ba awai tahun puatra yang terjadi. Tingat lon tuan watelun ceramah kena truk bulan Ramadan watehnya. Nah sabok berita seorang anak perempuan yang umurnya 25 tahun yang tinggal di ibu kota di provinsi Aceh. Apa yang terjadi? Orang siji kerja luar daerah, artinya hanya sebuah tempat tinggal. Umur orang si inangnya 58 tu. Sabok masa gua rumah prekerja, gekalan anak akhlaknya sangat luar biasa, porak-poranda. Di meen ngauragam hana batas. Di wapoh-poh 2 malam, popoh 5 malam, poh samalam. Watenya getumelom zat yang terlarang, yaitu narkoba. Getegur oleh ibunya. Apa yang terjadi? Icok bate untuk ginten pintu, bate untuk putun pintu, ipok ba ulema ji
mati meninggal dunia. Siapa yang membunuhnya? Bukan orang lain, tetapi nauranyo anak-anak yang tijet pok mai tanpa mati. Dan itu sudah kerap terjadi di tempat kita. Bagaimana lagi fenomena begal dan perampokan yang tidak kunjung usai. Bahkan kita yang hidup dengan karakter anak muda jinau sang-sang iya. Jadi kita tanyakan, akankah Aceh ini megah kembali? Menyauronyo anak mit yang lalu mensabu-sabu, maka mustahil itu akan terwujud. Golom tak pegah anak muda katanya yang sibuk dengan remarin dunia dan na asumsi uronyo urung Syiklun Bandung sang-sang wate katamat SMA hanale wajib bet wate katamat SMA lalu wabak kedai kopi uronyo pemandangan yang kenli rahasia tajak bak kedai kopi puno uri baik dari uro bengah cet uro seput bahkan truk malak. Apakah mereka menuntut ilmu pengetahuan agama? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Dominan yang dipraktikkan, yang dimainkan adalah judi-judi online. Sudah digaungkan oleh pihak kepolisian, dilarang untuk adanya judi online, tetapi makin dilarang, makin bersimbah, makin banyak terjadi di tempat kita. Golong dah pegak sabu-sabu, ganja, narkoba yang hana putuh-putuh, bahkan na kadang-kala urung Syiklun. Orang yang didrop, mendekam dalam penjara, mereka yang mampu mengoperasikan narkoba di luar. Ada yang telam yang mekat narkoba sabu-sabunya kan orang lain. Siapa bangsa drawat, anak muda drawat yang seolah-olah ipikir tengku long hang kutem kerja pulain, hana peluang kerja. Padahal karena kamu rempok pengmangat sehingga dia menghancurkan generasi uronyo. Nyo salah satu hal yang membuat kita kebingungan dan sedih, betapa jaraknya pemisah antara akhlak yang ditawarkan oleh Nabi. Baiklah dah pegah kenyan ketengku kai dijekut. Pada mendro lahi urung yang tijet tenak ulama orangnya. Dipegah ulama hanapa, ikun ke Abu Payapasi, dikun ke almarhum Tusuk, dikun ke Abu Mudi, bahkan pada muro yang kau likut ulun tuan ibtidak kitab santri dengan ayah cetrung di Dayak ulun tuan Dayak An-Nahlah. Gepegah le ayah cukup le lahi anak-anak bijih Aceh yang kamu lai buhu dikun kepada para alim ulama. Padahal Nabi zaman nepegah al-ulama'u warathatul anbiya. Ulamanya adalah pewaris para nabi. Hantun telom sidra ulama nuwaba Allah Ta'ala akan mampu diganti oleh generasi berikutnya. Yang tanya meninggai tusuk so mampu gantau, meninggai Abu Lamkawe so mampu gantau, meninggai abati di babah bulu so mampu gantau, meninggai Abuya Mudawali sekalipun ulama yang tertinggi yang gepuo praktek pendidikan pesantren wajah, siapa yang mampu menggantinya? Oh tengkuna itu bukan pengganti melainkan penerus. Mauronyo tak kalen dayah gedanyonyo. Jamun kiban hebat tapi uronyo seolah-olah lidronnya nawaba Allah Ta'ala dan melaki beluah kubu. Belum tentu kita mampu menggantikan, melainkan kita mampu meneruskan. Tapi uronyo urung Syiklun melalui mimbar yang sangat singkatnya ulun tuan mengajak baik tak sia-siakan peluang kita yang kepujud sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga kita sabuk masa dengan keistimewaan Nabi Muhammad yang dijuk oleh Allah Ta'ala, kita akan mampu mengikuti jejaknya, terutama akhlaknya Nabi Pakar. Tujuan Nabi diputrun oleh Allah Ta'ala dalam dunia li utammima makarimal akhlak. Amin. Amin ya rabbal alamin.